teman-teman, setelah tadi kita diamkan beberapa menit ya, sudah dirasa agak kering ya, jangan lupa tambahkan lagi yang untuk permukaan yang agak kuning ya, yang agak kuning ditambahin tebel lagi, kemudian digosok-gosok lagi. Kemudian teman-teman juga perlu ketahui dengan bahan autan ini dia juga bisa membersihkan noda-noda yang ada di kaca mobil ini ya teman-teman. Kalau nanti diketahui ada bercak-bercak dari aspal atau bercak-bercak dari cat atau bercak-bercak dari apapun, ini bisa kita gosok dia langsung luntur ya teman-teman. Catatannya satu ya, jangan sampai terkena cat ya. Ini tidak dianjurkan untuk bercak-bercak pada cat ya, karena jika nanti terkena cat mobil pada khususnya, itu nanti bisa menimbulkan cat mobil ini menjadi ngelotok ya teman-teman ya. Karena itu tidak disarankan terkena cat ya. Oke, jangan lupa digosok-gosok terus. Kita sudah dari sini kita sudah sedikit kita ketahui hasilnya, bahwa yang tadinya kuning ya di sini kuning semua ya teman-teman. Ini tadi, ini yang saya gosok ini kuning semua tadi. Ini sudah sedikit menunjukkan tanda-tanda sudah mulai memutih ya, karena ini menggunakan tangan, tidak menggunakan mesin poles, jadi kita harus sabar ya teman-teman ya, manual ya namanya, kita dengan cara kita sendiri membuat warna kaca mobil yang tadinya kusam menjadi agak cerah ya teman-teman ya. Ini karena kuning, kenapa? Penyebab kaca kuning ini disebabkan karena sering kepanasan, kehujanan, akhirnya microfiber yang ada di atas permukaan ini mengalami istilahnya adalah kepanasan, akhirnya lapisan luarnya itu menjadi kuning ya teman-teman. Dengan dibersihkan dengan autan ini, warna-warna yang ada di yang menjadi kuning itu akan ngelotoi ya teman-teman. Ngelotoi itu apa bahasa Indonesia ya? Apa mas ngelotoi mas? Mengelupas. Mengelupas ya. Mengelupas itu dia akan keluar dan menunjukkan warna aslinya ya, warna asli dari kaca mobil ini ya teman-teman ya. Bagi kalian yang untuk mendukung video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, karena subscribe itu gratis ya. Sekali lagi, subscribe itu gratis ya teman-teman, jangan lupa subscribe. Nah, ini digosok-gosok terus ya teman-teman ya, yang bagian yang agak kuning ya, ini sudah menunjukkan tanda-tanda kalau dia sudah mulai agak bening ya, dibandingkan tadi yang semula kuning banget ya, lapisannya juga kasar banget tadi. Ini sudah agak halus ya teman-teman ya, kita gosok-gosok terus ini. Nah, tadi permukaan yang di sini kasar nih, ini sudah lumayan halus teman-teman ya. Teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah, tidak usah mahal-mahal bawa ke salon untuk poles kaca, lakukan sendiri perawatan, karena ini mobil teman-teman sendiri. Teman-teman yang untuk hobi gosok-gosok mobil ya, ini sangat cocok ya teman-teman ya. Punya khususnya untuk teman-teman yang punya waktu luang ya, kemudian hobi dengan merawat mesin, merawat mobil, merawat bodi mobil, yang bagi yang suka dengan kreasi-kreasi sendiri, bahkan kalau dibilang tanpa modal ya, ini cocok banget ini teman-teman ini. Nah, ini sudah menunjukkan tanda-tanda kuning sekali teman-teman, bandingkan tadi yang awal-awal kuasar sekali, dan ini sudah agak halus ya. Ini kita gosokkan yang sudah agak halus ya, ya halus sekali teman-teman. Cara ini ampuh, efektif, murah, efisien, tanpa efek samping. Tapi harus hati-hatinya adalah jangan sampai terkena kaca. Kalau ketika nanti terkena cat, jangan sampai terkena cat. Kalau terkena cat, nanti catnya yang kalah ya, tidak mengelupas ya teman-teman. Ini di sini bisa dilihat teman-teman, yang tadinya kuning banget, ini sekarang sudah agak kempling nih. Ini yang sini ya, sudah kempling nih. Tinggal yang sudut-sudut ini memang agak sulit, karena ya kita harus hati-hati
Lebih baik lagi sebenarnya kalau di bagian cat itu dikasih apa plaster ya, plaster seperti waktu kita mengecat itu ya teman-teman. Karena ini tadi kita dadaan videonya, jadi tidak sempat menggunakan plaster, tapi ini pun harus hati-hati, tidak ada masalah ya. Oke, hanya dengan waktu 5 menit ya, 5 menit saja untuk menggosok-gosok ini intensif ya. Ya 10 menit lah. Nah, kita lakukan sendiri karena ini tidak menggunakan poles. Kalau kita punya mesin poles, teman-teman yang punya mesin poles ini lebih cepat ya, lebih cepat. Ini sangat efektif ya teman-teman ya. Nah, warnanya yang tadi kusam kuning ini kelihatan sudah nampak. Kalau tangan kanan saya capek, jadi ganti tangan kiri ya teman-teman. Nah, kita gosok-gosoknya. Tadi yang warnanya kuning ini sudah lama-kelamaan berubah ya. Begitu ya, adik kameramen ya, sudah berubah ya. Ini membuktikan bahwa autan ini sangat ini yang pojok tadi, yang sini sudah, yang pojok tadi ini akhirnya mengelupas teman-teman. Yang bagian-bagian yang agak kasar itu mengelupas dan dia menjadi bening ya teman-teman ya. Ya nanti setelah ini kita bandingkan mana yang belum digosok dan setelah digosok ya. Ini kebetulan lampu yang kanan ini belum kita gosok sama sekali. Ini lampu kiri sudah kita gosok. Ada jadi banyak sekali perubahannya teman-teman. Banyak sekali perubahan yang dapat kita lihat di sini ya. Untuk merawat ini sebagai info saja, ini mobil yang saya rawat ini adalah mobil Calia ya, Calia tipe G tahun 2018. Sudah umur ya teman-teman, sudah 4 tahun lebih, ini mau menuju ke 5 tahun. Ini pantas saja karena saya setiap hari parkirnya di luar, jadi setiap hari kena sinar matahari, terpapar langsung dari pagi hingga sore. Jadi bagian atasnya ini lampunya burem ya, bagian atas nih sudah menunjukkan tanda-tanda membaik teman-teman ya. Nih keren banget nih. Kita juga bisa gunakan tisu ya teman-teman. Nanti kalau udah selesai, kita gunakan tisu aja, jangan pakai tangan karena tangan semakin lama semakin panas kalau tisu gini. Nah, cuman tisu itu kelemahannya, ketika sudah dipakai dia sudah brodoli ya. Brodoli itu apa? Brodoli itu kayak sudah nggak halus lagi, jadi malah membuat permukaannya kasar kalau dipakai terus menerus ya, karena sudah kasar. Itu harus gonta-ganti itu kalau tisu dipakai. Kalau kita memakainya adalah tisu. Ini di tekuan sini nih teman-teman, ini biasanya banyak ini yang sudah nggak halus lagi, ini ya, harus dibersihkan ya. Oke, kita bersihkan. Kita sudah di penghujung, ini sudah selesai nih teman-teman. Sudah nampak sekali hasilnya. Tadi yang semula kusam ya, ini sudah berubah ya, sampai lumayan sudah menjadi bening ya. Lakukan berkali-kali ya. Nah, ini jangan cuma sekali. Kalau ingin hasil yang maksimal, lakukan langkah ini 2-3 kali ya, dirawat dalam. Nah, ini biarkan, nanti jangan lupa setelah membersihkan pakai autan ini, kemudian dilap ya, pakai tisu ya, tisu kering saja. Pakai tisu kering sampai benar-benar permukaan yang kasar-kasar itu nanti terangkat ya, teringkat di tisu ini ya teman-teman ya. Kotorannya benar-benar terangkat di tisu ya. Autan tujuannya untuk melarutkan kotoran-kotoran yang kotor, kemudian tisunya dipakai untuk membersihkan ya, membersihkan hasil dari pengangkatan larutan yang kotor ya teman-teman. Nah di sini hanya waktu 10 menit lah, tadi sudah bisa dilihat hasilnya ya, lebih kinclong, lebih bening ya, lebih kinclong ya teman-teman ya, lebih kinclong, lebih bening nih. Coba dilihat mas ya, nih yang tadinya kuning sekarang menjadi lebih kinclong ya. Coba nanti akan saya tunjukkan fotonya awal dan akhirnya teman-teman. Sampai di sini dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video yang untuk mendukung channel kami supaya lebih membuat karya-karya lebih baik lagi. Sampai jumpa di next video. Salam, assalamualaikum.